Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustadz, tadi sudah Anda buka majelis kepada Ustadz, tafadhol Ustadz untuk mulai kajian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore ini bersama Muslimah Academy, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan kali ini kita akan membaca bab pelanggaran di pasar. Ada apa saja pelanggaran di pasar dan bagaimana penjelasan secara fikih untuk beberapa pelanggaran yang terjadi di pasar. Di buku ini akan disebutkan beberapa bentuk pelanggaran, di antaranya adalah menimbun barang atau yang disebut dengan ihtikar. Kita lihat, secara prinsip dalam Islam, pasar bersifat bebas. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Termasuk juga ada upaya yang dilakukan oleh sebagian orang untuk melakukan permainan di pasar. Karena persyaratan sahnya sebuah transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, tanpa adanya aturan dalam bertransaksi. Namun harus ada kontrol dari pihak negara dalam bentuk hisbah atau pengawasan. Jadi ada istilah lembaga hisbah. Lembaga hisbah. Dia bertugas untuk menjadi regulator bagi pasar. Bisa memberi pengawasan, memberi edukasi, dan seterusnya. Yang bertugas mengawasi pasar dari kemungkinan terjadinya kezaliman dan transaksi yang diharamkan. Dan dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada tim khusus yang ngurusi bagian itu. Dan salah satu di antara sahabiyah, ada sahabiyat yang ditunjuk oleh Umar untuk ngurusi pasar bernama Asy-Syifa Al-Adawiyah. Di antara pelanggaran yang dilakukan para pedagang yang bisa merusak situasi pasar adalah menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dia punya dalam jumlah banyak, sengaja tidak dia keluarkan. Tujuannya untuk mempermainkan harga, sehingga menyusahkan masyarakat. Tindakan menimbun barang semacam ini dalam kajian fikih di muamalah disebut dengan tindakan al-ihtikar. Al-ihtikar artinya menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam Islam, ihtikar termasuk di antara perbuatan yang dilarang. Bahkan Al-Quran menyebutkan adanya hukuman bagi orang yang melakukan ihtikar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj. Allah menyebutkan tentang aturan kota Mekah, yang sebenarnya ini juga berlaku bagi kota yang lain, tapi di kota Mekah lebih ketat. Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim." Siapa yang bermaksud di dalamnya untuk melakukan kejahatan secara zalim, dia punya keinginan untuk melakukan kejahatan secara zalim. Nudhiqhu min adzabin alim. Kami akan berikan rasa kepada dia, kami akan rasakan untuknya sebagian dari siksa yang pedih. Sehingga di kota suci Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ketika ada orang yang punya keinginan untuk berbuat zalim, langsung dihukum oleh Allah. Padahal baru tingkatan keinginan. Apalagi kalau sudah terwujud. Disinilah salah satu di antara bentuk perlindungan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kota suci.
Azab ini belum tentu terjadi di dunia, bisa jadi adalah azab yang akan Allah berikan ketika di akhirat. Sebagian ulama tafsir menyebutkan makna melakukan kejahatan secara zalim adalah menimbun barang agar bisa menguasai pasar di Mekah. Karena dari dulu Mekah ini menjadi pusat dari kumpulnya masyarakat. Makanya disebut dengan Ummul Qura. Kenapa disebut dengan Ummul Qura? Ummu artinya induk, ibu. Al-Qura artinya negeri. Ibunya berbagai negeri. Karena dia menjadi pusat peradaban. Sehingga masyarakat pada berdatangan ke sana, baik dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan haji, umroh, maupun untuk kegiatan duniawi yang lainnya. Selanjutnya, At-Tabari menyebutkan riwayat dari Habin bin Abi Thabit. Beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan orang yang punya keinginan untuk berbuat zalim di kota Mekah, humul muhtakiruna at-ta'ama bi Makkah. Mereka adalah orang-orang yang punya keinginan untuk, mereka adalah orang-orang yang melakukan ihtikar makanan di kota Mekah. Menimbun bahan makanan pokok yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan diantaranya adalah menimbun makanan di kota Mekah. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Dalam riwayat yang lain, wa man ihtakara fahuwa khati'. Siapa yang melakukan ihtikar, maka dia adalah orang yang berbuat salah. Hadis ini berbunyi, la yahtakiru. Tidaklah orang itu melakukan ihtikar. Illa khati'un, kecuali orang yang berbuat salah. Dalam ayat yang lain, man ihtakara fahuwa khati'. Barang siapa yang melakukan ihtikar, berarti dia sengaja melakukan kesalahan. Hadis sahih, riwayat Muslim. Sehingga disebut oleh Nabi SAW khati'un. Dan itu melakukan perbuatan salah dengan sengaja. Dalam bahasa Arab ada akhta'a. Akhta'a, pelakunya disebut mukhti'un. Dan ada khata'a. Khata'a, pelakunya disebut khati'un. Bedanya apa antara mukhti'un dan khati'un? Kalau yang pertama, salah tidak sengaja. Sedangkan yang kedua, salah sengaja. Baik. Berbeda dari sisi pola. Kalau akhta'a mengikuti wazan af'ala, mengikuti wazan af'ala. Kalau Anda pernah belajar shorof, ngerti istilah wazan. Kalau khata'a mengikuti wazan fa'ala. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Akhta'na artinya ketika kita berbuat salah tidak sengaja. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Rasulullah SAW menyebut, man ihtakara fahuwa khati'. Barang siapa yang melakukan ihtikar, maka dia melakukan kesalahan. Dalam hadis yang lain dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin liyughliyahu alaihim. Siapa yang ikut terlibat untuk mempermainkan harga di tengah kaum muslimin, liyughliyahu alaihim, agar itu dibuat makin mahal, fa inna haqqan 'alallahi ay yuq'idahu bi'udhmin minan nari yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendudukkan dia. Dia ditaruh di tempat duduk bi'udhmin, tempat duduk yang besar. Minan nar, di neraka besok di hari kiamat.
Allah akan mendudukkan dia di tempat yang besar di neraka di hari kiamat, minan nar. Sehingga dia akan kesulitan untuk keluar dari tempat duduk itu. Karena tempat duduknya besar. Maka dia disiksa dalam bentuk dipanaskan dari segala sisi. Sebab tempat duduknya besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Dan masih ada beberapa dalil hadis, hanya saja kebanyakan statusnya dinilai dhaif oleh para ulama. Namun bagi kita 3 hadis di atas sudah mencukupi untuk menunjukkan bahwasanya ihtikar adalah praktek yang dilarang, terutama ihtikar yang berpotensi mendolimi kaum muslimin. Selanjutnya kita akan lihat syarat ihtikar. Tidak semua bentuk menimbun barang disebut pelanggaran ihtikar. Karena hampir kita semuanya menimbun. Contohnya Pak, Anda tentu saja ketika memiliki jatah beras di rumah, itu tidak hanya cukup untuk makan hari ini. Bahkan ada yang bisa dipakai untuk bahan makanan sampai bulan depan. 1 bulan. Misalnya kita beli 30 kilo atau beli sekian kilo. Termasuk juga pada saat kita berkurban. Lalu mendapatkan jatah kurban. Disimpan di freezer itu sampai Idul Adha berikutnya masih ada. Apakah ihtikar seperti itu, menimbun seperti itu termasuk di antara ihtikar yang dilarang? Nah, di sini kita kasih batasan. Ihtikar yang dilarang adalah salah satu bentuk menimbun, ya. Meskipun tidak semua bentuk kegiatan menimbun adalah ihtikar. Kita ulang ya. Ihtikar adalah salah satu bentuk menimbun, meskipun tidak semua kegiatan menimbun disebut ihtikar. Jadi ihtikar yang dilarang ketika memenuhi syarat berikut ini. Pertama, barang yang ditimbun adalah barang yang dibeli di pasar. Adapun barang yang dihasilkan dari tanah pribadinya, lalu disimpan untuk kepentingan pribadinya, atau penjualannya ditunggu hingga ada kenaikan harga, bukan termasuk ihtikar. Dan syarat ini merupakan ijma' ulama. Jadi dia nimbun dari hasil beli. Ulama sepakat nimbun dari hasil beli tidak masuk kategori ihtikar. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah satu murid senior Abu Hanifah, mengatakan, Fa'amma man jalaba syai'an min ardihi, orang yang mendapatkan barang dari tanah sendiri, wahabasahu, kemudian dia tahan, dia timbun, falaisa bihtikarin, bukan termasuk bentuk ihtikar, bil ijma', dengan sepakat ulama. Li'anna dzalika khalisun haqqahu, karena ini berkaitan dengan hak murni dia. Boleh kita baca li'anna dzalika khalisu haqqihi. Ini adalah hak murni pribadinya. Falam yakun bil habsi mubtilan haqqa ghairihi, sehingga dengan sebatas ditahan ini tidak membatalkan hak orang lain. Ini kan hasil dari tanah kami. Misalnya ada orang yang tanam padi di sawahnya. Setelah panen dia simpan. Ya sah-sah saja. Sebab itu tidak mengambil dari pasar. Baik, demikian yang disampaikan oleh salah satu murid senior Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini gurunya Imam Syafi'i. Sehingga yang menjadi penghubung antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan beliaulah yang memberikan rekomendasi kepada Imam Syafi'i untuk datang ke Baghdad dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di Baghdad, sehingga dari rekomendasi beliau diterima oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Selanjutnya, yang kedua, barang itu dibeli ketika harga mulai naik. Jika harga barang saat pembelian masih murah, karena ketersediaan di pasar masih banyak. Ketersediaan masih banyak, maka bukan termasuk ihtikar. Jadi misalnya pas hari ini lombok murah. Harga lombok anggaplah 10.000 per kilo. Wah, murah sekali Pak. Ya sudah, saya geser ya, 30.000 per kilo.
Nah, saat harga Lombok 30.000 per kilo, terus kita jual, kita beli sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan. Ini tidak termasuk ihtikar. Al-Baji dalam kitab Al-Muntaqa mengatakan, wa yata'allaqul man'u biman yashtari fi waqtil ghala aktsara min miqdari qutihi. Larangan ihtikar ini berlaku untuk orang yang membeli bahan makanan aktsara min miqdari qutihi, melebihi dari kebutuhannya, kebutuhan bahan makanannya, fi waqtil ghala, ketika harga mulai naik. Demikian keterangan Al-Baji, ulama madhab Malikiyah, dalam kitab beliau Al-Muntaqa. Dan inilah makna perkataan Hanafiyah dan ulama yang lainnya bahwa ihtikar terlarang ketika menyusahkan masyarakat. Dan itu terjadi jika dilakukan dalam posisi bergeser. Jadi ihtikar dilarang ketika itu menyusahkan masyarakat, dan itu hanya akan terjadi ketika harga mulai mahal, sehingga banyak orang mulai mencari, tapi dia malah memborong, kemudian dia simpan. Akhirnya harganya makin mahal. Karena itu jika orang beli saat harga murah dan ketersediaan makanan masih banyak, bukan termasuk ihtikar yang dilarang. Yang ketiga, barang itu disimpan untuk diperdagangkan. Jika disimpan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka, maka hukumnya diperbolehkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahbisu nafaqata ahlihi sanatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan makanan jatah nafkah untuk istrinya selama setahun. Masya Allah. Beras selama setahun kalau misalnya kita ya, itu kira-kira berapa banyak? Nah, itulah yang disimpan oleh Aisyah, disimpan oleh Hafsah, disimpan oleh Saudah, dan para istri beliau yang lainnya. Ditinggali oleh Rasulullah SAW nafkah untuk keluarga dalam bentuk makanan selama setahun. Yang keempat, barang yang ditimbun adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini, namun kesimpulan yang tepat bahwa semua kebutuhan pokok yang jika ditimbun merugikan masyarakat masuk dalam objek ihtikar yang terlarang. Dan ini merupakan pendapat Imam Abu Yusuf, pendapat mazhab Malikiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Abu Yusuf, murid senior Abu Hanifah, mengatakan, kullu ma adarra bil ammah habsuhu fahuwa ihtikar. Semua yang merugikan masyarakat jika ditimbun, maka itu termasuk ihtikar yang dilarang. Wa in kana dhahaban aw fiddatan aw thawban, meskipun bentuknya emas, perak atau kain. Sehingga nimbun kain padahal banyak orang yang butuh. Kalau dulu mungkin yang relevan dengan ini adalah nimbun masker saat musim pandemi. Jadi ada banyak sekali orang yang butuh masker, tapi dia malah nimbun masker, sehingga ketersediaan masker terbatas. Dalam posisi harga masker sudah mulai naik. Setelah itu dia lepas pelan-pelan dengan harga yang mahal. Dan ini termasuk di antara bentuk pelanggaran. Dalam Asna al-Matalib, salah satu referensi dalam madhab Syafi'iyah, dinyatakan, qala al-Qadhi Husain, kata al-Qadhi Husain, anna thiyaba idza kana an-nasu yahtajuna ilaiha li shiddatil barad, pakaian ketika dibutuhkan oleh masyarakat karena cuaca yang sangat dingin, ghayatul ihtiyaj, sehingga sangat dibutuhkan, au li satril aurah, atau untuk menutupi pakaian, untuk menutupi aurat, yukrahu lahul imsak, maka makruh untuk ditahan. Makruh ditahan maksudnya apa? Ditimbun.
sehingga tidak boleh ditimbun. Setelah menyebutkan nukilan di atas, Zakaria Al-Ansari mengatakan, fa in arada karahatat tahrim fadhahir. Beliau sebut makruh di sini, makruh apa? Karena makruh dalam bahasa ulama, makruh dalam bahasa ulama itu ada dua makna. Yang pertama adalah makruh dalam arti haram. Makruh yang artinya haram. Ini yang disebut dengan karahatat tahrim. Karaha tapi statusnya haram. Karahatat tahrim. Dan yang kedua ada makruh yang maknanya makruh dalam arti tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Nah, untuk makruh yang tidak sampai haram ini disebut dengan karahatat tanzih. Karaha at-tanzih. Diistilahkan dengan karahatut tanzih. Baik. Nah, kemudian karena di sini penulis menyebutkan ihtikar statusnya makruh. Nah, Zakaria Al-Ansari di antara ulama Syafi'iyah mengatakan fa in arada karahatut tahrim, kalau maksud makruh di sini adalah haram, fa dhahirun, itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Wa huwa muwafiqun lima qultuhu, sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan, min annahu yambagi ayyaj'aluhu fi kulli ma yahtaju ilaihi ghaliban minal mat'um wal malbus. Selayaknya hukum ihtikar itu berlaku untuk semua yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik makanan maupun pakaian. Tayyib. Dan pendapat yang sama juga difatwakan oleh Lajnah Daimah. Para ulama duduk di Lajnah Daimah mengatakan tidak diperbolehkan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tindakan ini disebut ihtikar. Artinya tidak harus bahan makanan, bisa juga pakaian, bisa juga masker, bisa juga apalagi misalnya kalau pas lagi musim banjir, itu yang dibutuhkan adalah apa ini? Bahan bakar atau yang lainnya. Selanjutnya hukuman bagi pelaku ihtikar. Tadi yang kita bahas adalah pembahasan tentang hukum. Dan ada hukum, ada hukuman. Dua hal yang berbeda. Kalau hukum itu berbicara halal haram, boleh dan tidak boleh. Kalau hukum ini berbicara tentang aturan yang berlaku bagi mukallaf, atau aturan yang berlaku mungkin lebih tepatnya bagi manusia. Mungkin ada aturan yang berlaku bagi anak kecil dan seterusnya. Sedangkan hukuman definisinya adalah konsekuensi yang berhak diterima seseorang ketika dia melakukan pelanggaran. Itulah hukuman. Sehingga Anda bedakan, ada hukum, ada hukuman. Kita lanjutkan. Hukuman bagi pelaku ihtikar. Islam mengajarkan keadilan. Karena itu Islam tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Namun yang dilakukan oleh Islam adalah bagi orang yang melakukan kezaliman, maka dikembalikan kepada keadilan. Mengembalikan kepada keadilan itulah
prinsip yang diajarkan. Berarti kalau menghukum orang yang salah itu tidak zalim, tapi mengembalikan kepada prinsip keadilan. Keadilannya di mana? Karena dia berbuat salah, maka dia layak untuk mendapatkan hukuman. Kelayakan itu adalah bentuk keadilan yang harus dia terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan yang adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah hanya perintahkan yang adil. Dan tidak ada dalam syariat Islam yang tidak adil. Bertentangan dengan keadilan itu tidak ada. Tapi adil tidak harus sama. Karena itu menyamakan yang beda, membedakan yang sama adalah kezaliman. Kita bicara tentang masalah keadilan. Islam hanya memerintahkan yang adil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, Allah taala berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Di ayat yang lain Allah mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah hanya memerintahkan yang adil dan berbuat baik. Jadi semua syariat itu adil. Namun adil tidak harus sama. Maka menyamakan yang sama, membedakan yang beda, itulah adil. Gitu? Sehingga menyamakan yang beda zalim. Menyamakan yang beda adalah bentuk kezaliman. Contohnya Bapak, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walaisa dzakaru kal untha." Laki-laki tidak sama dengan wanita. Maka kalau ada orang yang bilang, ya anak, mau anak laki mau anak perempuan adalah anak, sehingga harusnya disikapi yang sama. Ini kezaliman. Karena menyamakan yang beda adalah zalim. Baik. Selanjutnya, memberikan hukuman kepada orang yang berbuat zalim bukan kezaliman, namun keadilan. Dengan syarat hukuman itu ini mungkin yang lebih tepat. Dengan syarat hukuman itu tidak melebihi dari batas kezalimannya. Sehingga dia berbuat zalim grade 5, maka hukumannya grade 5, jangan hukuman grade 10. Pada keterangan di atas, para ulama menegaskan bahwa ihtikar termasuk kezaliman. Karena tindakan ini merugikan banyak masyarakat. Karena itulah pelaku ihtikar berhak mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kezalimannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaidah ini. Jadi kalau kamu dizalimi oleh orang lain, fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Di surat An-Nahl ayat yang ke-126 Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau kamu memberi hukuman, maka berikanlah hukuman sesuai dengan hukuman yang pernah diberikan kepadamu. Maksudnya ketika kau didolimi oleh orang lalu ingin membalas, maka balaslah sesuai dengan tingkatan kezaliman itu. Wala in sabartum, tapi kalau kalian bersabar, lawa khairul lis-sabirin. Sungguh pahala di akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang sabar. Selanjutnya,
Apa hukuman bagi pelaku ihtikar? Pertama, dia dipaksa untuk menjual barangnya. Ulama sepakat dalam masalah ini untuk menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Al-Hattab pernah mengatakan, Ajma'al ulama'u ala annahu law kana inda insanin ta'amun. Ulama sepakat bahwa ketika ada seseorang yang memiliki makanan, wattarran nasu ilaiha, dan masyarakat membutuhkannya, walam yajidu ghairahu, sementara mereka tidak mendapatkan sumber makanan yang lain, ujbira ala bai'ihi, maka dia dipaksa untuk menjualnya. Daf'an liddarari anin nas, dalam rangka untuk menghindari potensi madarat yang menimpa masyarakat. Sehingga ketika dia dipaksa untuk menjual, tentu ini merugikan baginya. Namun jika dia tidak menjual, itu merugikan masyarakatnya. Dan kita memiliki dua kaidah. Jika ada dua kepentingan yang saling bertentangan, maka kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Sehingga kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi pemilik jual. Karena masyarakat membutuhkannya. Kalau dia diam saja, ya dia dipaksa untuk menjualnya. Jadi Anda lihat, tidak kemudian serta-merta dirampas, tapi dia masih punya hak terhadap harta itu. Maka dia hanya berkewajiban untuk menjualnya. Yang kedua, yang boleh dipaksa jual adalah yang melebihi kebutuhan pribadinya. Misalnya pelaku ihtikar menimbun 1 ton beras. Ya. Dan dalam waktu setahun, ini bukan besar ya, tapi beras. Dalam waktu setahun, ia membutuhkan 100 kg beras untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Padahal dia punya 1 ton. Maka ketika dia dipaksa untuk menjual berasnya, hanya berlaku untuk 900 kilo beras. Sisanya itu adalah kebutuhan keluarganya. Al-Qasini mengatakan, ayyuk maramul al-muhtakiru bil bai'. Orang yang ihtikar dipaksa untuk menjual. Izalatan lidzulmi, dalam rangka menghilangkan potensi kezaliman. Lakin innama yu'maru bi bai'i ma fadula an qutihi. Namun dia diperintahkan untuk menjual pada bahan makanan yang lebih dari kebutuhan anggota keluarganya. Fa in lam yaf'al, kalau dia tidak melakukannya, wa asarra 'alal ihtikar, dan dia tetap menimbun barang tadi, rufi'a ilal imam, maka dia boleh dilaporkan kepada pemimpin yang sah. Sebab dia melakukan pelanggaran. Kemudian muncul pertanyaan, dipaksa jual dengan harga berapa? Kan mungkin ketika itu mahal ya. Bahkan kadang bisa 3 kali lipat. Kenaikannya cukup bombastis. Jika pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya saat ketersediaan langka, sehingga harganya sangat mahal, lalu harga berapa dia harus dipaksa untuk menjualnya? Ada 3 pilihan dalam hal ini. Pertama, harga saat dia beli. Yang kedua, harga pasar ketika sudah mengalami kenaikan. Yang ketiga, harga normal sebelum naik. Harga normal sebelum naik. Taib. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga normal sebelum terjadi kenaikan, dan boleh mendapatkan keuntungan sewajarnya. Misalnya gula 10.000 per kilo, dia dipaksa jual 12.000 per kilo. Jadi dia ngambil margin 2.000. Boleh. Ini adalah pendapat mazhab Hambali dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua, pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga sewaktu dia beli. Kemarin kamu beli berapa? Per kilo 700. Sekarang per kilo sudah di atas 1 juta. Misalnya. Maka kalau dia harus dipaksa beli saat
dia beli atau jual saat dia beli, mungkin harganya akan sangat turun. Dan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran karena orang zalim tidak berhak mendapat keuntungan. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Walaysa li'irkin dhalimin haqqun." Keringat dolim itu tidak punya hak. Maksudnya keringat dolim itu gimana? Seseorang melakukan perbuatan kezaliman, ya, dan ada hasilnya, maka hasil dari keringat dolim tadi tidak boleh dia miliki. Laisa li'irkin dhalimin haqqun. Bagi orang yang telah berbuat dolim, dia tidak punya hak. Pelaku ihtikar telah melakukan usaha. Dia kulakan barang untuk ditimbun. Namun usaha ini dia lakukan dalam rangka mendolimi masyarakat. Dan dia berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Namun mengingat dia melakukan ini, yaitu kedzaliman, maka peluang untung itu ditiadakan. Gimana bentuk meniadakan peluang untung? Ya, dia tidak boleh melakukan, orang tadi tidak boleh melakukan bisnis praktis. Hanya saja dia berhak mendapatkan modal yang dia keluarkan. Jadi dia dipaksa, kamu harus jual sesuai dengan harga kulak kamu dulu. Saya kulak waktu masih murah, ya sudah jual segitu. Boleh nggak ngambil untung? Kalau pendapat yang pertama tadi, boleh ngambil untung sewajarnya. Kalau ini tidak boleh. Karena kamu telah berbuat dolim, maka kamu tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun. Wallahu alam. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang memborong sebelum pedagang datang ke pasar. Dan ini nampaknya sudah pernah kita singgung. Nanti kita coba lihat lebih dekat disertai dengan beberapa dalil yang ada. Nah, tapi mohon ditunggu sebentar. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang coba kita bahas memborong sebelum pedagang datang ke pasar. Ini budaya yang saya pernah menjumpai itu di kampung ya. Saya nggak tahu kalau di kota ada nggak. Jadi ada beberapa orang yang deprok duduk di jalan menuju pasar. Ada jalan, ujung dari jalan ini adalah pasar. Beberapa orang duduk di situ. Lalu pekerjaan orang ini adalah kalau ada orang masuk pasar atau mau ke pasar bawa hasil kebun, mungkin bawa tomat, bawa sayur, bahkan bawa ayam, bawa telur, itu dihadang. Ya. Terus dibeli semuanya, dikulak. Setelah itu dikumpulin. Habis itu mereka nanti masuk pasar terus menjualnya di pasar.
Dan seperti ini ada pembahasan dari Nabi SAW. Coba kita lihat di sini. Terkadang ada petani atau pedagang kampung yang membawa komoditas desa ke pasar kota, seperti sayuran, hasil laut, atau hasil pertanian lainnya. Para pedagang kota memahami peluang, mereka jadikan itu sebagai kesempatan untuk meraup banyak keuntungan. Caranya adalah menghadang para petani dan pedagang kampung itu sebelum mereka masuk pasar. Lalu segera memborong dengan harga yang relatif lebih murah. Selanjutnya barang itu bisa dijual di pasar kota dengan keuntungan yang berlipat. Dan ini kalau dulu mungkin cukup banyak. Sekarang karena orang sudah update harga lewat internet, lewat online, sudah pada pinter dan tahu, maka peluang untuk bisa dapat seperti ini barangkali lebih kecil. Selanjutnya, tindakan menjemput pedagang kampung atau petani yang membawa komoditas kampung sebelum masuk pasar disebut talaqqir rukban atau talaqqil jalab. Talaki itu artinya menjemput, ar-rukban artinya rombongan yang membawa barang atau orang yang datang membawa barang. Selanjutnya, di antara dampak buruknya ketika petani atau pedagang kampung tadi datang ke pasar, dia akan tahu harga barang yang sejatinya. Di saat itulah bisa jadi muncul penyesalan. Jadi setelah petani tadi diborong, terus dibayar, dia misalnya bawa lombok, dihadang sama orang, dia bawa lombok, anggaplah misalnya 50 kilo, panen dari sawah sendiri. Lalu dia datang ke pasar. Nah sebelum masuk pasar, dihadang sama orang. Udah lomboknya saya beli semua aja, 50 per kilo. Swani langsung tak bayar. Nah, dia mungkin merasa 50 per kilo, sementara lomboknya 50 kilo. 50.000 kali 50. Wah, dia melihat, wah gede nih duitnya. Dilepas 50.000 per kilo. Lalu setelah dia megang duit, dia masuk pasar. Setelah sampai di dalam pasar, ternyata harga lombok di pasar 100.000 per kilo. Wah, itu kan sakit hati dia. Tadi lombok saya dibeli cuma 50.000 per kilo. Ternyata harga di sini 100.000 per kilo. Padahal selisihnya cuma berapa meter gitu. Ya nggak sampai 200 meter. Akhirnya bisa memicu permusuhan di tengah masyarakat. Karena itu terdapat banyak hadis yang melarang praktek talaqqir rukban atau talaqqil jalab. Yang boleh dilakukan adalah tunggu para petani dan pedagang kampung itu sampai di pasar, hingga mereka bisa mengetahui harga pasar. Setelah itu baru boleh membeli barang mereka sesuai harga yang disepakati. Di antara hadis yang menjelaskan ini adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Kunna natalaqqar rukban fanashtari minhumut ta'am." Kami dulu melakukan praktek talaqqir rukban, lalu kami beli makanan dari mereka. Fanahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nabi'ahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjualnya hatta yublagha bihi suqut ta'am, ya, hingga dia sampai di pasar, sehingga dia sampai tahu harga makanan itu yang sejatinya, agar nanti kalau ada koreksi, kok terlalu murah, terlalu mahal, itu bisa disesuaikan. Selanjutnya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala talaqaus sila." Janganlah kalian talaqaus sila, menghadang barang dagangan, hatta yuhbatta biha ila suq, sampai barang dagangan itu dibawa ke pasar. Setelah tiba di pasar silahkan. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqawul jalab." Janganlah menghadang para jalab. Ya, jalab berarti tengkulak, yang dia membawa barang dari luar. Man talaqahu fashtara minhu syai'a. Siapa yang menjual jalab atau menjual, siapa yang menjemput jalab. Ya. Jalab berarti tadi
orang yang dia tengkulak yang datang ke pasar, fashtara minhu syai'a, kemudian membeli dari para tengkulak tadi, fahuwa bil khiyar idza dakhala suq, maka sang jalab ini punya hak khiyar ketika dia masuk pasar. Misalnya terlalu murah atau terlalu mahal sehingga saya mau membatalkan tadi ya, lombok saya kok terlalu murah. Terus dia balik lagi ke pemborong lombok tadi, aku nggak jadi jual lombok saya, ini duitnya tak kembalikan. Mana kembalikan lombokku? Di sini harganya 100 ribu per kilo kok. Tadi kamu tawar 50 ribu per kilo. Aku nggak mau. Nah, mungkin akan terjadi sengketa. Tapi dia punya hak untuk membatalkan itu. Karena dia dibodohi. Itu yang disebut dengan khiyar ghabn. Khiyar karena pembodohan. Jadi penjual memiliki hak khiyar. Hak khiyar adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena sebab tertentu. Ya, sehingga kita perhatikan dari hadis Abu Hurairah nomor 3 tadi. Dalam hadis itu dinyatakan, siapa yang melakukan talaqtil jalab lalu membeli barang darinya, maka penjual memiliki hak khiyar ketika sudah masuk pasar. Nanti dia jadi tahu kira-kira harganya ini cocok atau tidak. Artinya ketika pedagang kampung atau petani tersebut sampai di pasar dan dia mengetahui harga yang sejatinya, bisa jadi dia merasa dirugikan karena ternyata barangnya diborong dengan harga terlalu murah dibandingkan harga pasar. Memang saat diborong dilakukan transaksi saling ridho, tapi kan orangnya nggak tahu. Ini tak bayar, bapak pulang aja pulang. Saya juga pengen belanja. Akhirnya dia datang ke pasar. Terus tahu, kok harga lombok mahal. Ya. Akhirnya dongkol dia. Kenapa saya nyesel, kenapa tadi jual barang saya ke dia? Padahal harganya 2 kali lipat kalau saya jual di pasar. Maka posisi dia dibodohi oleh para tengkulak tadi, sehingga Nabi SAW mengizinkan agar orang ini melakukan khiyar. Orang ini boleh melakukan khiyar. Datang ke pemborong tadi, tak kembalikan duitnya. Karena penjual dalam hal ini dibodohi, Nabi SAW memberikan hak khiyar. Sehingga beliau mengatakan, man talaqahu fashtara minhu syai'a fahuwa bil khiyar. Ya, siapa yang melakukan talaqtil jalab lalu membeli barang darinya, maka penjual memiliki hak khiyar. Idza dakhala suqa, ketika sudah masuk pasar. Para ulama menyebut khiyar karena pembodohan ini disebut dengan hak khiyar ghabn. Ibnu Qudamah mengatakan, al khiyaru lil ghabni yathbutul khiyar fil bai'i fi mawadi'. Khiyar ghabn adalah khiyar bisa terjadi pada beberapa sebab. Di antaranya talaqi rukban. Ketika para pedagang menjemput para petani, lalu membeli dari mereka, kemudian dijual di pasar. Dan pedagang kota itu membodohi para petani tadi. Yang kedua, jual beli najash. Dan telah dijelaskan lebih rinci bahasan ini ya, sudah pernah kita bahas. Intinya adalah menipu dan mengelabui calon pembeli untuk segera beli. Contoh A dan B sedang tawar-menawar, A penjual, B calon pembeli. Tiba-tiba datang mukidi. Berapa ditawar B? 500 ribu. Mukidi bilang, ini barang bagus, 2 juta gue berani bayar. 2 juta berani bayar. Maka si B berpikir, ini mukidi saja yang mungkin sudah punya pengalaman. Dia menganggap ini barang bagus, berani bayar 2 juta. Akhirnya si B terpaksa ngegas. Ya sudahlah, daripada nanti jatuh ke tangan orang, udah kau pasnya berapa? Ya pasnya 1,5 juta. Udah 1,2, 1,3. Barulah deal di angka itu. Jadi najas tadi akan sangat berbahaya karena bisa jadi orang tersebut ditipu oleh najis, orang yang melakukan transaksi najas. Yang ketiga, jual beli mustarsil yang mengandung pembodohan parah atau melebihi normal. Mustarsil itu seperti ini. Jual beli mustarsil. Saya jual HP saya kepada Bapak. Harganya berapa? Aku nggak tahu, Pak. Nggak ngerti update harga seperti ini.
Lah kan itu HP kamu, dijual berapa? Udah gini aja, coba kita sama-sama cek di marketplace. Terus kita lihat kira-kira rata-rata harga pasaran di marketplace berapa. Nah, saat seperti itu berarti yang terjadi adalah bai' mustarsil. Sama-sama tidak tahu harga tapi digantungkan dengan yang lain. Nah, ketika bai' mustarsil ini sudah dilakukan, jika salah satunya tidak terima, kok mahal banget, aku nggak jadi beli, boleh. Kok murah banget, aku nggak jadi jual, boleh. Syekh Sabiq juga menjelaskan, wa min suwaril ghabn talakil jalab. Di antara bentuk ghabn adalah pembodohan, adalah talakil jalab. Yaitu ketika ada rombongan membawa dagangan, lalu ditemui oleh seorang tengkulak sebelum rombongan ini masuk ke kota atau sebelum mengetahui harga pasar. Akhirnya langsung dibeli. Kata Syekh Sabiq, ini termasuk bentuk yang membolehkan adanya ihtikar. Baik, kita ulang. Pertama adalah talaqi rukban. Sebab adanya hak khiyar, talaqi rukban. Jemput pedagang di jalan. Yang kedua bai' najash. Berpura-pura menawar padahal tidak bermaksud untuk membeli. Yang ketiga bai' mustarsil, yaitu harga namun mengikuti apa yang ada di marketplace atau sesuai dengan harga di Google Map dan seterusnya. Padahal belum tentu itu cocok. Nah, selanjutnya pertanyaan, boleh nggak kalau orang itu berangkat ke kampung terus kulaan dari kampung? Misalnya saya berangkat ke Wonosobo terus saya kulaan sayur di sana, tak bawa ke Jogja. Apakah ini termasuk talaqi rukban yang dilarang? Talaqi rukban atau talaqil jalab terjadi jika orang kampung datang ke pasar kota. Orang kampung datang ke pasar kota. Namun jika dibalik, jadi orang kampung datang ke pasar kota, dihadang sama orang kota, udah tak borong aja semuanya. Nah, sekarang dibalik. Orang kota yang datang ke kampung untuk kulaan. Para ulama membolehkan hal ini. Dan itu tidak termasuk ihtikar. Sehingga saya kalau datang ke Turi atau ke Kecamatan Pakem dari titik kami, di sana ada banyak salak. Saya beli salak dalam jumlah banyak, terus setelah itu saya jual. Nah, ini tidak masuk kategori talaqi ar-rukban. Ibnu Battal menyebutkan keterangan ulama dalam masalah ini. Wa ammal mawdi'u al-ba'id alladhi la yaqdiru fihi ala dhalika fayajuzu fihi al-bai' wa laysa bitalaqqin. Adapun kulaan di tempat yang jauh yang tidak mampu untuk dijangkau dengan mudah, maka boleh kulaan di sana dan tidak terhitung sebagai talaqi rukban yang dilarang. Ya, wa laysa bitalaqqin. Jadi dia tidak terhitung sebagai talaqi. Wa madzahibul ulama fi haddit talaqi mutaqaribah. Pendapat para ulama tentang batasan talaqi itu berdekatan. Ya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Qasim dari Imam Malik. Ibnu Qasim salah satu muridnya Imam Malik. Annal mila minal madinati talaqqin. Bahwa jarak jemput 1 mil dari pusat Madinah termasuk talaqi. Masya Allah. Annal mila 1 mil termasuk talaqi. 1 mil berarti 1,5 kilo. Pedagang jalan jarak 1,5 kilo dihadang, maka termasuk ihtikar yang dilarang. Qila lahu fa in kana ala sittati amyal faqala. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau jaraknya 6 mil? 6 mil itu berarti 9 kilo. La ba'sa. Kemudian beliau mengatakan, tidak ada masalah bisyira'i untuk membelinya walaysa bitalaqqin, meskipun tidak masuk kategori talaqi ar-rukban. Jadi dia kalau keluar dari kampung sampai jarak 9 kilo atau 10 kilo, kemudian mampir di sebuah kampung untuk belanja atau kulaan dalam rangka untuk dibawa ke kampung halamannya, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Ibnu Battal juga menyebutkan keterangan orang yang kulak di kebun petani. Intinya kata para ulama hukumnya seperti ini boleh. Wallahu a'lam.
Kemudian dilarang menjual barang pedagang kampung. Jadi orang kampung ketika masuk pasar biarin aja. Nanti dia biar jual sendiri. Mungkin dia bisa mendapatkan harga yang lebih, atau dia bisa akan buka harga yang lebih murah. Dan itu akan memberi ruang bagi para pelaku pasar untuk mendapatkan barang yang lebih murah. Wallahu alam. Nah, di sini ada hadis Nabi SAW. La yabi hadirun libadin. Janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa. Da'un nasa yarzuqillahu ba'dahum ba'da. Biarkan Allah memberi rezeki kepada hambanya antara satu dan yang lain. Jadi maksudnya adalah orang kampung ini ketika datang ke kota dia bawa barang. Kalau dia nggak dihadang sampai kemudian dia masuk pasar, mungkin dia akan jual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pada umumnya. Dan itu akan memberikan maslahat bagi para konsumen yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah di pembahasan ini akan kita lanjutkan kembali. Jadi kita masih fokus di bagian tentang masalah menimbun barang, bukan menimbun ya, tentang masalah talaki rukban dan kulaan tapi di area yang tidak tepat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustadz atas materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk, bisa dibacakan Ustadz? Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz atas segala ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz dan jemaah kajian Zoom. Amin walakum bimithlin. Ustadz, bagaimana hukumnya ikhtilat ketika di pasar atau di bazar muslim atau pameran lainnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ihtikar di pasar muslim atau pameran? Ini ikhtilat Ustadz. Ikhtilat. Ikhtilat. Baik. Ikhtilat tidak hanya terjadi di pasar, bahkan terjadi di masjid. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu ikhtilat. Kalau pas sholat memang tidak ikhtilat. Walaupun di sebagian titik di Masjidil Haram terutama itu ikhtilat. Sehingga jamaah laki, terutama di area pelataran ya, Masjidil Haram, laki berapa orang, belakangnya perempuan, sampingnya perempuan, samping laki-laki campur. Nah, karena itu berkaitan dengan ikhtilat, memang ini masuk dalam larangan agama, tapi tidak lebih keras larangannya dibandingkan khalwat. Jadi ada khalwat, ada ikhtilat. Kalau berkhalwat berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, Nabi SAW ngasih penekanan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Jangan sampai kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, kecuali ditemani oleh mahramnya atau ada orang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa kana thalithuhuma syaitan. Apabila seorang laki-laki berduaan dengan wanita, maka makhluk ketiga adalah setan. Maka terlarang berkaitan dengan masalah khalwah ini. Sementara untuk ikhtilat, selama memungkinkan dipisahkan, pisahkan. Tapi ketika tidak memungkinkan untuk dipisahkan, bagi yang tidak punya kepentingan, hindari. Tapi yang mungkin bagi yang punya kepentingan, ya dia nggak bisa menghindari itu. Sebagai contoh, saat Anda berangkat, bisa Anda lihat dia di Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi, di jalanan, Masya Allah, ada yang ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, semuanya berjalan bersamaan. Terus, ya gimana?
mereka campur jadi satu kayak gitu. Ya Anda sendiri sudah menyaksikan. Terus gimana Pak? Berarti kita nggak ke masjid. Ya, Anda butuh ke masjid, terutama bagi laki-laki. Dalam posisi ini ya ditoleransi. Ketika tawaf, bisa nggak Pak tawaf itu dipisahkan? Misalnya yang ikhwan lantai rooftop, bawahnya akhwat, bawahnya lagi ikhwan, bawahnya lagi akhwat. Pelataran khusus ikhwan. Kalau pas sholat bisa. Pelataran Ka'bah di area mataf, sahnul mataf, pelataran untuk tawaf khusus laki-laki, dan itu petugasnya serius ya. Saya pernah pas lagi tawaf ketemu waktu sholat dan dipisahkan seperti itu. Nah, sehingga rombongan kami terpisah antara bapak ibu. Yang laki-laki boleh lanjut untuk membentuk shaf, yang perempuan terusir keluar. Terpisahkan. Jadi mereka askar itu pegangan tangan kanan kiri berjejer. Nah, yang laki-laki boleh lewat, yang perempuan suruh minggir. Untuk menjaring ketika seseorang mau persiapan sholat wajib. Tapi ketika tawaf ya campur lagi. Nah gimana? Ya adanya seperti itu. Maka kalau bicara masalah ikhtilat ketika dalam situasi tertentu, ya banyak yang tidak bisa dihindari. Sehingga yang tidak butuh ya nggak usah ikut di situ. Tapi bagi yang butuh ya silahkan untuk mengambil kondisi yang paling aman. Wallahu alam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya sepertinya sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Umu Windy untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Satu pertanyaan dan disingkat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, kalau kita beli barang di online gitu Ustadz, terus sudah dibayar dan ternyata pas kita lagi browsing kemudian menemukan barang di toko lain yang jauh lebih murah, terus kita cancel yang sudah kita beli dengan alasan ingin merubah kuantitas atau apa gitu Ustadz, dan ternyata di approve, boleh dibatalkan. Terus itu hukumnya gimana Ustadz? Maksudnya apakah boleh? Iya. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Baik. Jadi seperti ini kembali kepada aturan yang berlaku di toko tersebut. Saat Anda sudah deal, bahkan sudah bayar, itu sebenarnya sudah akad. Ketika sudah akad, artinya sudah mengikat. Kemudian Anda melakukan pembatalan tanpa sebab. Karena ketika ketemu di toko yang lain lebih murah, itu bukan alasan untuk membatalkan. Sebab pembatalan itu ada dua. Pembatalan akad itu ada dua. Jalan ceritanya begini ya. Jika orang sudah melakukan akad, maka hukum asalnya mengikat. Pada asalnya, jika sudah akad, ini terutama untuk jual beli. Pada asalnya ketika sudah akad jual beli, maka hukumnya mengikat. Mengikat itu artinya lazim, bahasa lainnya lazim ya. Artinya tidak bisa dibatalkan sepihak. Itu yang dimaksud dengan mengikat. Sehingga akad kalau sudah lazim, maka dia tidak bisa dibatalkan sepihak. Ada? Terus pembatalan akad. Pembatalan akad ini hanya berlaku pada dua kondisi. Yang pertama, adanya hak khiyar. Dan untuk adanya hak khiyar ini hanya berlaku jika ada sebab. Ini berlaku jika ada sebab. Sebabnya misalnya karena ada cacat sehingga Anda khiyar aib, atau dibodohi sehingga Anda bisa mengajukan khiyar ghaban.
atau apa lagi? Ada kesepakatan, misalnya saya minta waktu 3 hari. Ini yang disebut dengan khiyar syarat. Lalu yang kedua, pembatalan tanpa sebab, yang disebut dengan iqalah. Iqalah ini tanpa sebab. Contohnya tadi, Anda melihat ada toko lain yang lebih murah. Nah, ketika ada toko lain yang lebih murah, kemudian ada batalkan toko pertama, ini namanya iqalah. Untuk iqalah ini tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Artinya, sehingga ya, toko atau penjual berhak menolak. Penjual berhak menolak. Karena sifatnya tidak wajib. Sehingga andai kan saat Anda mengajukan pembatalan, tapi penjual tidak meng-approve, penjual menolak, dia berhak untuk itu. Saya nggak mau dibatalkan. Uang sudah saya terima, maka saya tidak akan kembalikan. Boleh. Karena hukum asalnya, akad sudah selesai. Dan lazim sehingga mengikat kedua belah pihak. Maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Tapi jika penjual mengizinkan, merelakan untuk mengembalikan, hukumnya dianjurkan dan penjual dapat pahala dalam hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, "Man aqala musliman aqalahu Allahu athratahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan iqalah bagi seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya di hari kiamat. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengatasi fenomena perang harga yang padahal jelas-jelas kualitas barangnya berbeda? Jazakallahu khairan Ustaz. Perang harga jika yang dimaksud banting-bantingan ya, seperti yang dulu pernah kita bahas ya, menjual barang di bawah harga pasar. Ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini, dan pendapat yang lebih kuat boleh, tapi harus jujur dan terbuka, sehingga tidak boleh ada bagian yang ditutupi. Maka dalam situasi perang harga, sampaikan apa adanya. Barang saya KW grade 5, kan ada istilah apa ya, ori 80%, ori 70%. Dulu nyebutnya barang palsu. Biar lebih halus sebut KW, KW1, KW2, KW3. Sekarang nggak pakai KW. Apa pakainya Pak? Ori. Ori kan original, asli. Iya, tapi nggak asli 100%. Ori 70%. Padahal aslinya ya palsu. Nah, sehingga dia harus jujur dalam hal ini, terbuka, sampaikan apa adanya. Ini tidak asli. Ini ori 50%. Ori 60%. Kemudian dibuatlah harga yang lebih murah. Kecuali kalau membaca merek milik orang, nah jelas ini tidak boleh ya. Tapi kalau kemudian mereknya beda, kemudian mirip seperti yang asli, tapi beda merek dan harganya beda, sah-sah saja. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikut kita kembali kepada jemaah yang sudah raise hand. Kepada Anti Ummu Irsyad, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan COD. Anak kan pernah mendengar bahwa COD itu kan tidak diperbolehkan karena masuk dalam jual beli hutang dengan hutang dan harus ada akad ulang. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron jazakallah khairan. Baik. Kategori jual beli utang dengan utang itu ketika satu. Jadi di sini kita coba bahas kriteria jual beli utang dengan utang atau kali bil kali ya. Yang pertama, penjual
belum memiliki barang. Yang kedua, pembeli belum membayar tunai. Kalau pembelinya bayar tunai, namanya jual beli salam, dan itu hukumnya boleh. Yang ketiga, sudah dilakukan akad. Kalau pembeli belum bayar tunai dan belum akad, sehingga tidak ada ikatan apapun, artinya boleh dibatalkan kapanpun, tidak masalah, karena tidak ada akad. Terus duitnya, yaitu statusnya bisa jadi titip. Misalnya saya titip dulu ya, tapi saya belum tahu jadi beli atau tidak. Nah itu boleh, karena berarti belum ada akad. Namun kalau sudah DP, oke, deal, saya DP dulu. Barangnya ada enggak? Ya, enggak ada, nanti kami carikan. Nah itu namanya kalik bil kalik, karena sudah ada akad, bahkan sudah DP, tidak tunai, kemudian penjual belum punya barang. Nah, satu lagi yang keempat, penjual bukan produsen. Baik. Nah, berarti kalau utang dengan utang, apakah COD termasuk di situ? COD kalau bentuknya cash on delivery, bahwa saat barang datang uangnya diserahkan, terus barang diserahkan. Apakah ini masuk kalik bil kalik, termasuk utang dengan utang? Yang saya pahami, jika penjual dalam hal ini sudah punya barang, COD hukumnya boleh dan tidak perlu akad ulang. Loh kok bisa Pak? Kan dia sudah punya barang. Masalah pembayaran nanti maupun sekarang bebas. Nabi SAW pernah melakukan akad dengan Jabir bin Abdullah di jalan. Nah, akad itu adalah akad jual beli onta. Coba kita lihat ya. Bi'nihi bi'ukiyah. Nah. Ini contoh akad yang dilakukan Nabi SAW dengan Jabir. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Fa'aya jamali, ontaku kelelahan. Fa'aradtu an usayyibah, dan aku pingin onta itu saya lepas. Jabir turun dari onta, ontanya disuruh untuk jalan. Falahiqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'alahu. Tiba-tiba aku disusul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Kemudian Nabi SAW mendoakan onta itu. Fadarabahu, setelah itu onta itu ditepuk. Ontaku ditepuk oleh Rasulullah SAW. Padahal tadi sudah jalannya sudah lambat sekali. Rombongan yang lain sudah pada jauh, ini lambat sekali. Datang Rasulullah SAW, ontanya ditepuk. Fasara sayran lam yasir mithlahu. Akhirnya onta ini bisa berjalan cepat, belum pernah berjalan secepat itu. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, bi'nihi biuqiyah, jual onta itu dengan harga 1 uqiyah. Jabir mengatakan, la, aku enggak mau. Qala bi'nihi, jual dengan harga 1 uqiyah. Fabi'tuhu biuqiyah. Aku pun menjualnya dengan harga 1 uqiyah. Wastathnaitu humlanahu ilal Madinah, dan aku minta syarat agar menggunakannya, menungganginya sampai Madinah. Sehingga ini ceritanya masih di luar Madinah, di jalan. Falamma balaghanal Madinah, ketika kami sampai di Madinah. Falamma balaghanal Madinah, ketika kami sampai di Madinah, ataituhu bil jamal. Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa onta itu. Wabtaghaitu thamana, dan aku minta bayarannya. Jadi lihat, transaksinya di jalan, serah terimanya di Madinah. Begitu? Anda mungkin transaksinya tidak ketemu, tapi by telepon, online, kan sama seperti ketemu hukumnya. Saya pesan ini. Oke, harga sekian. Dah, selesai. Kapan? Besok ketemu ya, pas kajian di Blok M, pas kajian di masjid ini. Ada kajian Ustadz A, Ustadz B. Ibu-ibu kajian COD-an. Akadnya malam, paginya COD-an.
Nah, saat ketemuan, barang diserahkan, uang diserahkan. Terjadilah serah terima barang dan uang. Kan sama seperti ini. Tsumma raja'tu. Kemudian setelah itu aku pulang. Setelah nerima uangnya, aku pulang. Jadi Jabir menyerahkan ontanya, wabtaghaitu samana, dan aku minta bayarannya. Terus dibayar sama Nabi SAW. Setelah itu pulang. Sehingga ini dalil bahwasanya COD ya boleh. COD itu yang terjadi adalah selama penjual punya barang ya. Kalau penjual nggak punya barang ya jelas nggak boleh. COD itu berarti akadnya dilakukan di tempat A, serah terimanya di tempat B. Akadnya malam, serah terimanya besok pagi saat ketemuan pas kajian. Wallahu alam. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga yang bertanya dapat memahami jawaban dari Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini terjadi kenaikan harga bahan bakar dan suami sebelum naik bahan bakar membeli 5 dunker solar untuk dipakai kebutuhan sendiri. Apakah ini dibolehkan? Apa termasuk kepada yang menumpuk barang tadi yang Ustadz sampaikan Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Tayyib. Kita tahu bahwasanya bahan bakar termasuk di antara kebutuhan pokok. Dan apabila ada bentuk menimbun yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga karena jadi langka di masyarakat sehingga harganya jadi naik, maka hukumnya dilarang. Cuman masalahnya di tempat kita kenaikan harga barang bakar itu kebijakan pemerintah, bukan karena masalah kelangkaan. Kami nggak tahu apakah ini faktornya karena perang sehingga BBM di Indonesia itu jadi langka, ataukah karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah walaupun sama-sama karena faktor perang sehingga BBM dinaikkan. Meskipun persediaan tetap banyak. Beberapa teman dari Pertamina saya sempat tanya ya, kalau ada pernyataan dari sebagian orang bahwa cadangan minyak di Indonesia tinggal 20 sekian hari. Terus beliau bilang, ya cadangan minyak itu normalnya 30 hari, 1 bulan. Tapi bukan berarti ketika berlalu 1 hari berarti cadangannya tinggal 29 hari, bukan. Sehingga 30 hari itu recycling. 30 hari ini besoknya tetap 30 hari. Nah, itu untuk sebuah ketahanan. Sehingga sebuah perusahaan atau bahkan negara ketika cadangan minyaknya bisa recycling 1 bulan, itu aman. Ketahanan. Maka saat ada informasi bahasanya cadangan minyak kita 29 hari, 28 hari, itu aman. Karena recycling, bukan berarti ketika berlalu 1 hari tinggal 27, berlalu 1 hari tinggal 26, bukan begitu. Nanti akan terisi lagi. Tapi kalau cadangannya tinggal 15 hari, recyclingnya telat, sehingga recyclingnya tinggal 15 hari, nah itu cukup beresiko. Maka 1 bulan itu cadangan aman. Nah informasinya di tempat kita cadangannya masih aman. Artinya ketersediaan masih banyak. Cuman mungkin harga minyak jadi naik, terutama harga minyak karena faktor refinery, sehingga ketika minyak itu dimasak ya, lalu jadi solar, jadi pertalite, jadi pertamax dan seterusnya. Nah, produk itulah yang butuh rantai yang panjang, kemudian ada satu rantai yang terganggu, akhirnya jadi mahal. Saat satu rantai terganggu. Nah, rantai terganggu ini salah satunya adalah faktor perang. Namun wallahu alam, yang saya pahami, kalau ada orang yang misalnya dia menimbun minyak di posisi ketersediaan minyak banyak, cuman pemerintah menaikkan harga karena beberapa faktor tadi, insya Allah tidak masuk kategori ihtikar yang dilarang. Wallahu alam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz. Ustadz, ini ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan tertulis dan ada 1 raise hand. Apa masih ada waktunya Ustadz? Baik, tambahkan 1. Ya, kepada yang raise hand dulu, Anda dahulukan Ustadz, kepada
Umu Sri Astuti untuk membuka mic-nya. Silakan bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Jika ada seorang pedagang kambing itu membeli kepada petani, terus sudah terjadi akad, tapi pedagangnya itu bilang ini saya akan ambil 3 hari lagi dan uangnya akan saya kasih di hari ketiga itu, hari itu gitu. Terus qadarullah kambingnya itu mati Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah si pembeli itu Menanggung resiko. menanggung kematian itu? Yeah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika sudah akad, maka terjadi pindah hak milik. Ini kata kunci ya. Kalau sudah akad, maka terjadi perpindahan hak milik, walaupun belum dibayar. Pertanyaannya, ketika pedagang ini beli dari petani tadi, sudah akad atau belum? Sudah Pak, sudah dikunci harga dan seterusnya. Hanya saja kambingnya baru diambil H-3 atau H-2. Berarti sebenarnya sudah terjadi pindah hak milik. Cuman posisi kambing di situ kan dipegang oleh petani. Berarti petani ini orang yang dapat amanah. Petani ini adalah statusnya orang yang dapat amanah. Lalu terjadilah resiko terhadap kambing. Maka saat terjadi resiko terhadap kambing, dalam hal ini ada 2 kondisi. 1, jika petani teledor. Ya. Teledor misalnya Pak. Ya intinya pokoknya dia teledor. Maka dia tanggung resiko. Misalnya kambingnya tidak dirawat dengan baik. Teledor itu ada 2 ya, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Misalnya kambingnya tidak dikasih makan dengan baik atau dihujan-hujankan sampai batuk pilek mati. Sehingga perawatannya tidak seketat sebelum akad. Maka karena teledor dia nanggung resiko. Yang kedua kebalikannya. Jika petani tidak teledor. Kalau petaninya tidak teledor, berarti tidak tanggung resiko. Petani ini sudah merawat kambing ini dengan maksimal, dijaga dengan baik, tapi ada musibah. Ya, akhirnya sampai menyebabkan kambing ini mati. Ya apapun itu, misalnya kejatuhan genteng mati atau kecepit mati. Ya, padahal sudah dirawat dengan baik. Maka dalam hal ini petani tidak nanggung resiko karena sudah jadi milik si A. Cuman masalahnya ini terjadi musibah. Ya sudah, musibahnya adalah musibah punya si A. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Ustadz, pertanyaan yang tertulis di luar tema dan sepertinya ada yang raise hand lagi. Apa bisa dibacakan yang di luar tema atau kita berikan kepada yang tertulis? Ya, yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah Barakallahu dan merahmati Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana pahala hadir di majelis ilmu untuk ummahat yang mengutamakan memilih tinggal di rumah atau banyak di rumah, dan Ana seorang sudah ditinggal suami, dan kajian di dekat masjid rumah Ana itu kebanyakan habis maghrib, ba'da maghrib, dan Ana semenjak ditinggal suami jarang keluar rumah menghadiri kajian. Bagaimana solusinya untuk meraih pahala menuntut ilmu yang tidak datang ke masjid? Ustadz, mohon pencerahan dan nasihat Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik.
Allah yahfadzukum yara'akum. Apabila ibu ingin tetap hadir kajian, sebenarnya tidak ada masalah ketika datang di waktu malam, apalagi tidak harus sampai terlalu jauh keluar dari rumah. Dulu ibunya Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ahmad termasuk anak yatim, rutin menggendong Imam Ahmad, mengajak Imam Ahmad untuk berangkat ke masjid di waktu subuh, sehingga berangkat sebelum subuh. Dan suasana keamanan dulu dengan sekarang mungkin cukup berbeda. Sekarang insya Allah jauh lebih aman dibandingkan dulu ya. Sehingga ibu ini, seorang janda bersama dengan putranya yang masih kecil, itu ngajak ke masjid untuk sholat subuh dalam situasi gelap, tidak ada lampu seperti sekarang. Lalu ditungguin tuh anaknya Imam Ahmad untuk belajar kepada seorang syekh ketika beliau masih kecil, sampai waktu syuruk kemudian pulang. Seperti itu kebiasaan yang dilakukan oleh ibunda Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, melahirkan seorang ulama kibar sekelas Imam Ahmad, yang sampai pernah dikatakan oleh Ibnul Jauzi, jima'un alladhi hasala minhu mithlal imami Ahmad wa Syafi'i khairun min ibadati alfisana. Hubungan badan yang menghasilkan anak sekelas Imam Ahmad atau Imam Syafi'i lebih baik daripada tahajud 1000 tahun. Karena kehadiran beliau memberi pencerahan bagi umat. Dan dari kondisi inilah sah-sah saja seorang wanita keluar rumah untuk thalabul ilmi. Tapi kalau Anda bisa ngikuti lewat online dan itu tidak sampai menyebabkan Anda ketinggalan, tinggal di rumah jauh lebih baik. Terutama dalam rangka untuk menghindari semua potensi fitnah, sebab Anda ketika ditinggal suami dianjurkan untuk lebih banyak menetap di rumah sebagaimana wanita pada umumnya, atas perintah Allah Ta'ala, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah di dalam rumah dan janganlah tabarruj seperti praktek tabarruj yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.